Oke, kita lanjut. Jadi di titik E tadi sama kondisinya dengan di titik D. Ada roll, berarti tidak ada perpindahan vertikal, tapi horizontal ada. Ya, perpindahan horizontal ada. Kenapa? Karena tidak ada reaksi horizontal. Ingat ya. Jadi kalau ada reaksi, maka perpindahannya nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi di sini di titik E dan di D perpindahan vertikal tidak ada, horizontal ada. Oke. Nah, maka di E penamaannya adalah P6X6. Udah ya. Nah, jadi itulah yang kemudian kita dapatkan seperti di video yang lalu. NP-nya 6, NF-nya 8. Gitu ya. Oke, kemudian ada tambahan informasi. Kita bisa kasih nama titik itu kemiringannya, kemiringan batang gitu ya. Kita bisa kasih nama terserah, alfa, beta, atau gamma terserah. Nah, misalnya di sini kemiringan di titik A atau kemiringan batang 1 ya terhadap horizontal, saya kasih nama misalnya alfa. Terserah mau dikasih beta, gamma, terserah gitu ya. Nah, jadi sudutnya kita kasih nama alfa. Udah. Nah, bagaimana dengan harga alfa ini? Nggak perlu kita tahu. Kita nggak perlu harga alfa ketahui, tapi kita perlu cari harga sinus dan kosinus alfa gitu. Nah, jadi kalau di titik A tadi kita sebut sudutnya alfa, maka harga sinus alfa adalah, kita lihat batang 6 kan 3 meter tadi tuh. Batang 6 kan 3 meter. Sementara batang 4 meter. Oke, 3 dan 4. Berarti batang 1, batang miring 1 itu nilainya berapa? Adalah 5 meter, ya kan? Kita goras ya, 3, 4, dan 5. Jadi batang 1, demikian dengan batang 7, demikian dengan batang 8, itu batang miring, nilainya atau besarnya atau panjangnya adalah 5 meter. Sudah jelas ya? Batang 1, 7, 8 panjangnya adalah 5 meter. Batang 4, 5, dan 2 panjangnya 4 meter. Batang 6 dan 3 panjangnya 7 meter ya. Batang 6 dan 3 batang vertikal. Oke, mengenai panjang batang jangan sampai salah. Nah gitu ya. Nah, jadi alfa tadi kita bisa cari harga sin dan cosnya. Kita lihat bahwa sinnya adalah 3/5. Sin alfa kan 3/5. Dari mana? Ya itu tadi. Sin adalah batang vertikal per batang miring kan. Jadi batang 6 per batang 1, 3 meter per 5, itulah harga sinus alfa. Artinya didesimalkan adalah 0,6. Gitu ya. Jadi sinus alfa itu 0,6. Kita nggak perlu cari harga alfanya berapa, cukuplah sinus alfanya. Nah, 0,6 ya. Nah, demikian dengan cos. Cos alfa artinya batang horizontal per batang miring. Contoh di sini misalnya batang 4 per batang 1. Batang 4 itu kan 4 meter, batang 1 tadi 5 meter. Jadi kosinus alfa adalah 4/5. Atau 4/5 didesimalkan adalah 0,8. Ini ya. Cos alfa adalah 4/5 atau 0,8. Oke, sekali lagi kita nggak perlu cari harga alfanya, tapi yang perlu sinus dan kosinusnya aja. Udah ya, jadi sin dan cos alfa adalah 0,6 dan 0,8. Sudah. Nah, sekarang kita proses mencari atau menyelesaikan matriks statis. Ya, kita proses. Nah, kalau kita lihat tadi rumus bahwa matriks A itu menunjukkan pengaruh dari F ke P, saya istilahkan ini urusan laki-laki. Matriks A itu atau matriks statis itu urusan laki-laki. Karena apa? Karena pengaruh F ke P. Jadi kalau saya tunjukkan lagi ke pasangan abadi yang dua itu, F dan P itu kan huruf besar, kapital ya. Kita anggaplah itu laki-lakinya. Terus I dan X-nya kita anggap perempuannya dan huruf kecil. Gitu ya. Jangan sampai E diganti menjadi huruf besar. Gitu kan? Jangan diganti menjadi huruf besar. Kalau diganti huruf besar namanya menjadi modulus elastisitas, sudah beda. Itulah contohnya. Jadi F dan P kita anggap itu laki-lakinya. Kalau tadi saya sebut pasangan abadi, tentu yang normal lah ya. Kalau pasangan mesti laki dan perempuan. Gitu kan? Jangan perempuan sama perempuan atau laki dengan laki ya. Oke. Ya, supaya lebih menarik aja nih, kita bikin sepertinya ilmu ini kita hubungkan dengan manusia. Oke ya.
Jadi F dan P itu laki-lakinya, I dan X perempuannya, huruf kecil. Sorry kalau perempuan saya bikin huruf kecil, laki-laki huruf besar. Supaya untuk membedakan aja. Oke ya? Nah gitu. Jadi sekali lagi matriks statis itu adalah pengaruh atau apa namanya? Hubungan antara laki-laki gitulah. Jadi pengaruh F ke P. Ya, masing-masing laki-laki dari pasangan abadi 1 dan 2. Nah gitu. Nah, jadi kita mau lihat hanya pengaruh laki-laki, urusan laki-laki, maka yang gambar tadi yang sudah kita bahas di bawah ini tadi ya, atau di video yang sebelumnya. Nah, yang kita ambil hanya laki-lakinya aja. Gitu ya, kita laki-lakinya aja. Jadi artinya apa? Di titik A memang nggak ada kan? Nah, terus di titik B tadi ada kian P1X1, P2X2 kan? Nah, karena yang laki-lakinya aja kita ambil jadi P1, P2. Gitu ya, yang perempuannya suruh pergi dulu jauh-jauh gitu kan? Nah, gitu. Demikian dengan di titik C, P3, P4 aja. Ya, X3 dan X4 nggak kita bawa. Dan demikian di titik D yang kita bawa P5-nya aja. Oke, ingat hanya laki-laki ya. Demikian di titik E hanya P6. Nah, X-nya semuanya disuruh pergi dulu. Jadi ibaratnya ini satu wujud dua wajah gitu ya. Ya, satu wujud dua wajah. Jadi kalau tadi di awal P1X1 gitu kan, gayanya ke kanan. Nah, jadi kita ambil hanya P1, X1-nya keluarkan dulu. Gitu ya, satu wajah dua wujud gitu ya. Wajahnya adalah gaya horizontal. Nah, wujudnya adalah P1 dan X1. Oke. Nah, jadi kita ambil hanya P1 dan seterusnya, maka P1 sampai P6 sudah. Lantas dari batang, tadi juga batang 1 kan ada F1E1. Kita ambil hanya F1-nya aja. Urusan laki-laki kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari batang 1 hanya F1, dari batang 2 F2, dari batang 3 F3, dari batang 4 F4 dan seterusnya lah ya. Nah, dari setiap batang kan ada F. Nah, pasangannya E kita lepaskan dulu. Oke, jadi dari batang 1 F1 sampai batang 8 F8 sudah kita lengkapi di situ. Ingat E kita lepaskan dulu. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang mau menentukan matriks A atau matriks statis. Perhatikan poin-poin berikut bahwa menentukan matriks A itu adalah yang bagian A melihat keseimbangan dari gaya-gaya P dan F pada titik buhul. Ya, melihat keseimbangan dari gaya-gaya P dan F pada titik buhul. Ingat itu yang pertama. Jadi hubungan antara P dan F tadi kan. Oke, hubungan laki-laki nih ceritanya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau melihat keseimbangan pada poin A, maka pada poin B penegasan di sini bahwa keseimbangan ini maksud hanya dua, sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Tidak ada sigma momen ya. Tidak ada sigma momen sama dengan 0. Kenapa? Ingat di pembahasan awal di video 2 ya. Bahwa atau juga hubungannya dengan yang statika yang semester 2. Oke, bahwa tidak ada titik berupa jepit. Gitu ya. Tidak pernah ada titik berupa jepit. Hanya sendi atau roll atau tidak ada perletakan sama sekali. Oke, nah jadi keseimbangan ditinjau hanya dua, sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Tidak ada sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Oke, yang ketiga, ingat mencari P, ingat urutan titik buhul. Ya, seperti yang membahas kita tadi P1 sampai P6, itu kan berdasarkan melihat urutan titik buhul. Dari A dulu, baru ke B, baru ke C, dan seterusnya sampai ke E. Nah gitu kan, ingat mencari P hubungannya dengan urutan titik buhul. Jangan dirubah-rubah. Oke, kalau soal sudah menyatakan titik A, B, dan C-nya tertentu, jangan diganti-ganti. Oke ya. Nah, bagian terakhir, gaya batang. Nah, perhatikan ini. Gaya batang, semua F tadi kan. Semua F, perhatikan. Semua F, F1, F2, sampai F8, nantinya dimisalkan tarik dulu. Dimisalkan tarik dulu. Oke. Gaya batang itu kan bisa tarik, bisa tekan. Nah, di sini dimisalkan tarik dulu. F1 sampai F8. Ingat ini. Poin yang keempat. Gaya batang F
dimisalkan tarik dulu. Gitu ya. Nah, yang 4 ini jangan sampai lupa. Inilah yang perlu perhatikan menentukan matriks A atau matriks statis. Oke, kita proses. Meninjau, ingat urutan titik buhul tadi ya. Nah, jadi kita mulai tinjau titik A. Kita mau ikuti konsekuen dengan titik buhul nih. Kan mulai dari A abjad. Oke, tinjau titik A. Nah, di A kan tidak ada P atau tidak ada NP. Berarti nggak perlu kita membahas titik A. Lewat. Gitu ya. Di A tidak ada NP, maka tinjauan di A lewat. Karena apa? Di titik A tidak ada perpindahan horizontal dan vertikal. Kenapa? Karena peletakannya sendi. Kita tahu sendi punya dua reaksi horizontal dan vertikal, gitu ya. Nah, jadi titik A kita lewatkan. Nah, sekarang urutan berikutnya B. Dari A ke B. Meninjau titik B. Nah, meninjau titik B, ingat tinjau P horizontal dulu baru yang vertikal. Ingat itu ya. Waktu menentukan P sudah kita bahas itu horizontal dulu baru vertikal. Ingat itu. Nah, kemudian tengoklah titik buhul B. Oke ya. Kita lihat titik buhul B. Di titik buhul B silo nih. Di titik buhul B ada apa? P1 P2. P1 horizontal ke kanan dan P2 vertikal ke atas, selalu itu ya, selalu positif. Nah, terus di titik buhul B ada batang 1, berarti ada F1, ada batang 6, berarti F6, ada batang 7 berarti F7 dan batang 2 berarti F2. Ada 4 batang berbuhulkan titik B, kan gitu ya. Batang 1, batang 2, batang 6, batang 7. Ingat, yang berbuhulkan ke titik B. Nah, jadi gitu. Keempat batang ini F1, F6, F7, F2 itu kita misalkan tarik dulu. Gitu ya. Kalau P1, P2 sudah tetap. P1, P2 masing-masing ke kanan dan ke atas ya kan. Nah, F1, F6, F7, F2 ingat itu dimisalkan tarik dulu. Nah, supaya tarik dulu tentu arti tarik apa? Gaya itu meninggalkan titik buhul kan gitu ya. Arti pengertian batang tarik, maka artinya gaya batangnya meninggalkan titik buhul. Buhul mana? Ya buhul B. Oke, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah ini. Jadi F1, F6, F7 dan F2 itu tarik dulu, artinya meninggalkan titik buhul. Ya jelas ya. F1, F6, F7 dan F2. Terus P-nya tetap tadi ya, P1, P2 sudah tetap. Nah, kemiringan batang sekarang. Maka kalau apa tadi? Kita kembali dulu kemari. Ingat ya, kalau di sini adalah alfa, ini alfa tadi kan, maka sudut yang berseberangan ini ya, kita tarik, ini adalah juga alfa. Ya, sudut yang berseberangan sama kan? Oke. Nah, demikian juga di sini alfa juga nih. Ini ya, sisi miring alfa karena batang vertikalnya 3 meter, batang horizontalnya 4 meter, berarti alfa sama dengan yang di sana tadi ya. Terus yang berseberangan juga sama. Ini ya, alfa. Di sini juga alfa. Dan di atas ini juga alfa. Nah, gitu ya. Dah, jadi perhatikan di titik B, batang 1 dengan horizontal itu alfa, batang 7 dengan horizontal juga alfa. Nah, itu yang kita bawa kemari. Perhatikan, batang 1 dengan horizontal alfa, batang 7 dengan horizontal juga alfa, dengan garis horizontal ya. Oke. Sudah, data kemiringan atau sudut sudah kita sampaikan sini. Nah, kemudian kita analisa gitu ya. Udah jelas ya, gaya-gaya yang ada, P-nya ada 2, gaya batang ada 4. Nah, kita mau lihat keseimbangan tadi ya. Kita mau lihat keseimbangan di titik buhul B. Nah, perhatikan. Sesuai penamaan, kan horizontal dulu tuh, P1. Baru yang kemudian P2 yang vertikal. Nah, kita mencari harga P. Ingat, tadi saya bilang di awal, kesannya F-nya diketahui.
Jadi P-nya dicari kan gitu. Nah, jadi kita mencari harga P1 berarti kita tinjau sigma H. Ini ya. Kita mencari harga P1 kan P1 tadi horizontal, maka meninjau sigma H. Nah, oke. Nah, perhatikan kalau meninjau sigma H, ya sigma H sama dengan 0, perhatikanlah gaya horizontal apa aja. Adalah gaya P1 ke kanan, terus apa? F1 horizontalnya adalah F1 cos alpha. Gitu ya. Ini nih, ya F1 komponen horizontalnya kan F1 cos alpha ya. Terus F6 tentu nggak ikut karena vertikal ya. Baru kemudian F7. Nah, komponen horizontal yang mana? Adalah F7 cos alpha juga ya, F7 cos alpha. Oke, baru kemudian F2. Kalau ini F2 sudah horizontal ya. Jadi ingat yang horizontal itu adalah P1 F1 cos alpha ke kiri, terus F7 cos alpha ke kanan, dan F2 ke kanan. Nah, kalau kita masukkan ke tinjauan sigma H sama dengan 0, maka harga apa tadi? Sigma sama dengan 0 itu P1 kan ke kanan, terus F2 ke kanan, min F1 cos alpha ke kiri, terus F7 cos alpha ke kanan. Itulah gaya horizontal ya. Nah, tutup sama dengan 0, maka yang dicari siapa? Yang dicari adalah P1. Ingat ya, jadi seakan-akan F sudah diketahui, P-nya dicari. Nah, P1 tetap di ruas kiri, ini kan. Maka yang F-nya, semua ini pindahkan ke ruas kanan. Ya, ke ruas kanan. Artinya, tanda perhatikan. Ya, dan juga sin cos-nya dirubah. Atau maksudnya dilihat harga ininya gitu ya. Sin cos berapa, cos alpha berapa gitu ya. Sin alpha berapa, cos alpha berapa. Oke. Nah, jadi P1 tetap di ruas kiri. F-nya semua pindahkan ke ruas kanan, tentu juga ada perubahan tanda tentu kan. Nah gitu. Jadi terus yang perhatikan, F-nya pindahkan dari ruas kiri tadi ke ruas kanan, perhatikan ya. Kemudian pindahkan ke ruas kanan tuh urutan F-nya diurut dari mulai F kecil sampai ke besar. Kalau di atas ini waktu persamaan kita acak nggak apa-apa, tapi begitu mencari harga P-nya, nah, harga F-nya ini pindahkan ke kanan, urutkan dari F1, F2, F3, F4, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke lah. Dari yang ada, siapa dulu? Adalah F1 kan? Nah, F1 pindah ke kanan jadi positif. Terus cos-nya berapa tadi? Cos-nya adalah 0,8. Gitu kan? Cos-nya adalah 0,8. Maka gantilah cos tadi, mana dia? Cos tadi, ya, cos ganti menjadi 0,8 gitu ya. Oke, pindah ke kanan jadi positif, jadi 0,8 F1, terus F2, pindah ke kanan jadi min, ya. Oke, min F2, terus ini, F7 pindah ke kanan jadi negatif, cos-nya ganti 0,8, jadi min 0,8 F7. Nah, itulah harga harga P1. Ya, harga P1 sudah kita tentukan seperti itu. Dari sigma sama dengan 0. Lanjut, kita mencari P2 sekarang. P2-nya kan vertikal. Jadi tinjau sigma V sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sigma V sama dengan 0 untuk mencari harga P2. Nah, masukkanlah harga vertikal, gaya-gaya vertikal. Ya kan? Sigma V sama dengan 0 itu terdiri dari P2 vertikalnya, P ini sendiri ya. Nah, ini. Terus apalagi yang vertikal? Ada F6. F6 ya. F6 kemana? Ke bawah. Ini kan F6-nya ke bawah. Berarti minus ya, ini dia. Terus ada siapa lagi yang ke bawah? Ada F1 sin alpha. Kan ke bawah. Berarti minus gitu ya. F1 sin alpha. Ada lagi siapa? F7 sin alpha. Ini ya. F7 sin alpha. Nah gitu, itulah gaya-gaya vertikal di titik B. Ya, sigma V sama dengan 0. Itu artinya meninjau gaya-gaya vertikal titik B. Inilah persamaannya. Gitu kan? Inilah persamaannya, tutup sama dengan 0. Maka yang dicari siapa? P-nya kan? Sama seperti P1 tadi. Ini P2 juga yang dicari. Maka F-nya semua pindahkan ke kanan. Dan urutkan. Dari mulai F1, F2, dan seterusnya. Dari kecil ke besar gitu ya. Nah, jadi P2. Oke, ini ya. P2. Di ruas kiri ya.
yang F-nya pindah ke kanan. Jadi F1 dulu. Min di sini pindah ke kanan jadi plus. Terus sinnya kan 0,6 tadi. Sinnya 0,6 ini ya. Oke, sinnya 0,6 masukkanlah kemari. Ya. Jadi apa tadi? Mana tadi? P2 ya. Oke. Jadi F1 sin. Jadi sinnya 0,6, F1 terus pindah ke kanan jadi plus di sini ya. Lanjut, setelah 1 adalah 6 ya. Nah, F6. F6 di sini min pindah ke kanan jadi plus. Lanjut, F7 yang terakhir sin 0,6 harganya negatif pindah ke kanan jadi plus jadi 0,6 F7. Nah, gitulah harga P2. Ya. Tinjauan sigma vertikal didapatkan harga P2. Tadi yang di atas tinjauan sigma H sama dengan 0 dapat P1. Nah, jadi P1 sama P2 sudah didapat. Gitu ya. P1 dan P2 sudah didapat di titik B tadi ya. Oke, simpan dulu itu P1 dan P2-nya. Lanjut kita mencari P3 dan P4. Di mana P3 P4 tentu di titik C. Ya, uraian gambar tadi. Nah, di titik C nih. Kita lihat dulu titik C. Oke, titik C ada P3 P4 yang mau dicari. Nah, batangnya batang berapa? Batang 2, 8 dan 3. 2 horizontal, 8 miring, 3 vertikal kan gitu. Itulah yang mau diikutkan. Nah, oke, 3 batang tadi kan. Kita tinjau sekarang titik C, istilahnya free body-nya gitu ya. Nah, gitu. Di titik C ada P3 P4, terus ada F2 horizontal, F8 miring, F3 vertikal. Ingat, semua gaya batang dimisalkan tarik dulu. Awas ya, jangan lupa. Nah, jadi supaya menarik, maka F2 ke kiri, menarik titik C kan. F8 supaya menarik berarti ke bawah. Dan F3 supaya menarik berarti ke bawah. Gitu ya, seperti kemiringan itulah ya. Oke, nah arah dari gaya jangan lupa. Gitu, dimisalkan dulu tarik. Nah, lanjut.